A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara ruh dengan nafas? Perbedaan ruh dengan nafsun. Kadang kan ada itu orang nafas, ada yang bahkan mengatakan sama ruh dengan ruh nafas. Nah, jawabannya seperti ini. Sebelum manusia itu sebelum kita ini menjadi manusia, itu kan ada proses dari nutfah lalu menjadi gumpalan daging hingga berbentuk dan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, setelah ditiupkan ruh barulah jadi ada ruh, lalu ditiupkan ruh dan dia bergerak. Dia bernapas. Nah, ketika ada ruh, lalu di situ akan muncullah nafsun, maka itu ada yang disebut nafsul aqilah, nafsul mutmainnah. Jadi kalau kita lihat bahwa ruh itu seperti bias cahaya. Bias cahaya kalau kita hidupkan senter, itu kan ada biasnya. Ada bias. Nah, ini yang disebut dengan nafas. Sedangkan sumber dari cahaya itu, lampu itu yang menghasilkan cahaya itu disebut dengan ruh. Jadi nafas itu bisa kita artikan dengan bias. Nah, di sini bagaimana dengan dalil Al-Qur'an? Dalil Al-Qur'annya menjelaskan perbedaan antara ruh dengan nafas. Seperti di sini bahwa Al-Qur'an membagi nafsun insaniyah, itu nafas manusia itu menjadi tiga, ya kan? Nafsu ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah, kan gitu. Kalau nafsul ammarah itu nafsul syahwiyah, kekuatan syahwat. Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu', kan? Itu kuah syahwiyah yang mengarah kepada syahwat. Ada nafsul lawamah, ya. Lawamah itu yang berhubungan dengan hati nanti. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yaitu nafsul lawamah ini berhubungan dengan hati kita, misalkan sifat berani, sifat penakut. Nah, itu sifat-sifat seperti itu lawamah. Nah, yang terakhir adalah al-aqal. Nafsul itu al-aqal. Jadi akal itu diibaratkan oleh Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu dengan nafsun mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi Al-Qur'an mengatakan nafas mutmainnah itu adalah akal. Jadi nafas itu dibagi menjadi tiga tadi, ya. Nafsul ammarah, lawamah, dan mutmainnah. Nah, kalau para itu menurut pembagian fikih, tapi kalau menurut filosof itu berbeda lagi. Nafas itu ada di badan. Nafas itu ada di luar badan. Tapi kalau menurut fuqaha, nafas itu ada di badan. Yaitu seperti tadi yang terbagi menjadi tiga. Itu perbedaan antara nafas dengan ruh. Nah, yang pertanyaan selanjutnya yaitu ada orang bertanya tentang keluarga. Seorang pengikut Ahlul Bait bertanya, bagaimana cara anak kita itu menjadi pengikut Ahlul Bait? Misalkan orang tuanya Ahlul Bait tapi anaknya tidak mengarah ke sana. Atau tidak taat kepada Allah. Ayahnya rajin sholat tapi anaknya tidak rajin sholat. Jadi pertanyaan, apakah harus disekolahkan anak itu misalkan ke pesantren pada tempatnya, atau yang khususlah pendidikan khusus, baik yang untuk mengetahui Ahlul Bait atau untuk pesantren yang mengajarkan ibadah secara umum. Jadi bagaimana cara supaya anak ini mengenal Ahlul Bait, atau dia ikut orang tuanya beribadah, dia juga beribadah. Nah, pertanyaannya, jadi peran pertama yang harus kita perhatikan, yang menjadi tolak ukur atau punggung dari pendidikan itu adalah keluarga, bukan sekolah. Jadi tulang punggung pertama itu adalah keluarga.
Jadi harus ada hubungan antara orang tua dan anak dari masa kanak-kanak, bukan menunggu setelah dia besar, setelah dia balik, tidak, tapi dari masa kanak-kanak atau masa kecil dia. Bahkan ketika dia masih berumur 2 tahun, 3 tahun, itu harus ada pembimbingan, hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak. Itu penting sekali. Dan setiap hari harus ada pemantauan, harus ada hubungan antara anak dengan orang tua, bukan menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Jadi pendidikannya itu sepenuhnya ke sekolah diserahkan. Sekolah itu bukan untuk menciptakan karakter yang sesungguhnya pada anak, tidak. Yang menciptakan karakter sesungguhnya pada anak itu adalah keluarga, orang tua. Jadi dari awal masa kanak-kanak harus orang tua itu duduk, harus ada selalu interaksi. Masa kecil anak-anak itu harus ada interaksi, dituntun mereka masalah agama, diajak mereka sholat. Mereka kan orang tuanya sholat, diajak, meskipun dia belum paham sholat, tapi diajak ikut. Seperti itu, bukan disuruh misalkan pergi ke sana ke masjid sholat, orang tuanya sholat di rumah, terus anaknya disuruh jalan untuk ke masjid. Bukan begitu caranya. Anak-anak belum tentu dia pergi ke masjid, bisa jadi dia main. Tapi interaksi orang tua yang harus bekerja pertama kali sebelum dia memasukkan anak itu ke sekolah atau ke pesantren. Jadi zaman sekarang kan anak-anak itu kritis, ya, disebabkan teknologi, informasi yang mudah didapati oleh mereka, pergaulan yang mudah didapati. Jadi apa? Pendidikan kalau orang tua itu menyerahkan sepenuhnya ke sekolah atau ke pesantren itu salah, dengan alasan sibuk. Salah besar. Itu yang pertama, yaitu ketika kita ingin menanamkan pendidikan kepada anak itu, yaitu harus dari orang tuanya semasa kanak-kanak. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tanamkan pengetahuan agama melalui kitab-kitab bahasa Arab. Kalau memang orang tua itu keluarganya cenderung ke bahasa Arab. Bukan dia memberikan, memang banyak sekarang buku-buku terjemahan. Tapi sekali lagi di sini Ayatullah Munir Khabbas mengatakan bahwa terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain itu tidak membawa 100% pengaruh agama kepada seseorang, tidak. Kenapa? Disebabkan pemahaman yang sudah berbeda antara bahasa asli dengan translate. Jadi ya, kalau ingin kita benar-benar memahami agama murni, dan anak kita juga ingin kita tanamkan agama murni, ya harus ditanamkan pemahaman bahasa Arab. Syed Munir Khabbas mengatakan begitu. Jadi orang yang menimba ilmu agama melalui buku terjemahan, bukan melalui buku sumber berbahasa Arab, dia tidak akan sempurna memahami agama. Yang ketiga yang harus kita perhatikan masalah tadi adalah mengontrol setiap hari itu anak. Jangan sampai dia lepas masa kecilnya dengan alasan ya sibuk, karena kedua orang tuanya bekerja, tidak ada waktu, lalu akhirnya anaknya diserahkan mengaji kepada guru ngaji, sholat kepada guru sholat. Nanti kalau sudah dia besar, udah dia balik, dilempar ke pesantren supaya dia mengetahui agama. Belum tentu anak ini akan tercipta ke depannya karakter agamis, belum tentu. Tapi kalau dia ada hubungan dengan orang tuanya di masa kecil, karakter agamis itu akan cepat tertanam pada anak itu ketika dia sudah besar. Itu kuncinya. Jadi ada orang tua yang selalu melempar anaknya ke pesantren ketika anaknya berakhlak tidak bagus atau pergaulan yang bebas. Salahnya dari awal, yaitu orang tuanya. Jangan selalu menyalahkan anak. Jadi salahkan orang tua. Apakah ketika masa kecil orang tuanya bertanggung jawab kepada anaknya pada masa pendidikan itu atau tidak? Itu kuncinya usroh keluarga. Mungkin ini saja dari beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab. Insya Allah masih ada lagi beberapa pertanyaan. Insya Allah kita sambung pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.